guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya untuk mensubscribe channel ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, di sini saya akan membuat konten bagaimana cara melakukan pengetrelan dengan baik. Saya akan melakukan pengetrelan pohon karet. Ini pohon karetnya, dan ini kebunnya yang akan dilakukan pengetrelan. Jadi tujuan pengetrelan ini agar merangsang lateks agar keluar lebih banyak dari biasanya. Jadi bahan-bahan yang perlu kita persiapkan yaitu adalah, ini bukan promosi ya. Nah, jadi seperti ini etrel yang kami pergunakan. Di etrel seperti ini. Etrel ini juga berbahaya ya, kalau misalkan kita salah dalam penggunaannya, baik itu bisa iritasi di kulit, bisa terkena mata berbahaya, di tangan terus kita lupa mencuci, memakan sesuatu makanan juga berbahaya. Maka dari itu kita persiapkan sabun setelah kita melakukan pengetrelan. Dan di sini di petunjuk penggunaan diterangkan bahwa dosis formulasinya 0,6 sampai 0,9 gram per pohon. Nah, jadi ini bahan yang pertama yang kita persiapkan. Lalu bahan yang kedua, kita mempersiapkan air mineral, atau kita bisa menggunakan merekan air mineral seperti ini. Tapi kalau tidak punya air mineral ataupun belum sempat beli, kita harus menggunakan air dari sumur. Nah, jadi air yang sudah kita persiapkan ini kita tuangkan dulu di sini. Lalu bahan yang ketiga yaitu adalah sikat gigi. Jadi kenapa harus sikat gigi? Ini nanti yang digunakan untuk pemolesan pada batang karet yang akan kita lakukan pengetrelan. Jadi kita harus menggunakan juga alat bantu seperti kayu ini, lalu diikat di sini. Di bagian sikat giginya diikat menggunakan tali. Nah, jadi ini tujuan saat kita melakukan pengolesan pada batang pohon karet yang akan kita sadap, agar tidak terciprat ataupun tidak mengenai cipratan-cipratan etrel ke bagian-bagian tubuh kita. Nah, jadi kita menggunakan alat seperti ini. Oke, sekarang kita melakukan proses peracikan etrelnya. Ini etrelnya. Sebisa mungkin kita jangan menyentuh etrelnya. Kalau bisa kita menggunakan masker untuk melindungi bagian mulut dan hidung. Jangan menyentuh bagian etrel. Jadi kita tusuk menggunakan kayu ataupun alat. Sudah. Etrel seperti ini, warnanya agak kemerah-merahan, merah jambu atau pink. Langsung kita tuangkan. Etrel kita tuangkan. Nah, seperti jelly etrelnya. Bentuknya seperti jelly. Bentuknya seperti jelly. Nah, sudah cukup. Etrel segini kita harus sesuaikan, kita campur dengan air yang telah kita persiapkan tadi.
Kita campur dengan air, campur. Kita aduk, kita sesuaikan. Cairan ya. Dengan airnya apa ya? Kalau misalkan masih belum, kita tambahkan lagi etrelnya. Sampai kita rasa cukup dengan perbandingan yang sesuai. Seperti ini. Kenapa bungkal ya? Kayak gini ya, Pak? Banyak airnya apa deh ya? Enggak. Emang kayak gini. Lalu kita untuk sebelum melakukan pengolesan di batang pohon karet, kita lakukan pengelupasan pada bagian yang kita beres ini, yang kita sadap ini, kita kelupaskan dulu agar proses peresapannya lebih baik ataupun bisa dikatakan efisien, agar proses pengetrelan yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan berproses sesuai sama apa yang kita inginkan. Jadi kita ini kan pas semua karet-karet yang menempel ataupun latek-latek yang menempel di bagian yang akan kita sadap. Lalu kita inikan di sini. Sesudah itu baru kita lakukan. Baiklah, ini kita akan melakukan proses pengetrelannya ya. Pemolesan pada bagian batang pohon yang akan kita sadap. Jadi kita melakukan pengolesan secara perlahan, secara halus. Lalu atasnya juga kita ini poles. Yuk kita coba pohon yang lainnya. Jadi posisi etrel harus kayak gini ya, sesuai. Air dan etrelnya harus sesuai. Oke, sebelumnya kita lepas dulu ini. Karet yang menempel kita lepas dulu. Kayaknya lama-lama ngentel gitu. Kalau pertama memang belum ngentel.
kita lepas, karet-karetnya menempel, baru kita lakukan pemolesan. Kameramen dari sebelah sini biar nampak. Nah, jadi seperti ini. Lakukan pengolesan dari atas. Dari atas kita agak jauh, mundur. Poles lagi. Usahakan kita agak jauh ya, agar tidak terkena etrel. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara ataupun proses pengetrelan sesuai dengan tahapan-tahapan dan bahan-bahan yang kita miliki harus seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari kameramen. Setelah kita pengetara, baiklah, itulah tadi proses pengetrelan. Jadi setelah kita melakukan pengetrelan ini, jangan dideres ataupun disadap selama kalau bisa 2-3 hari, agar proses pengetrelan ini dapat berjalan dengan baik, agar pengetrelan ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, biar dia bekerja, biar dia berproses, karena ini mengalami proses juga agar perangsangan getah ini cukup banyak, cukup baik. Jadi jangan disadap dulu selama 2 ataupun 3 hari, agar etrel yang kita poles dalam bekas penyadapan ini agar meresap dan berproses. Setelah 2 ataupun 3 hari kita lakukan penderesan pada bagian yang telah disadap ini, yang telah kita berikan etrel, agar mendapatkan getah ataupun latek yang cukup maksimal dibandingkan penyadapan yang sebelum kita berikan etrel. Baiklah, itu saja yang dapat saya berikan di konten ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tolong bantu like dan subscribe. Terima kasih.